Cek cek, halo. Ayo tebak, ini siapa ya? Penasaran? Tidak? Kita nyalain kali ya lampunya. Yeay, halo. Selamat datang di BPKB, yaitu bukan podcast kayak biasa, episode 2. Hari ini gue gak sendirian, tapi gue ditemanin sama salah satu hamba Tuhan, salah satu seseorang yang orangnya tuh asik banget. Terus dia juga sukses di marketplace. Dia juga salah satu mentor yang cukup oke banget lah gitu. Kita mau langsung gak? Penasaran gak? Enggak ya? Enggak ada suaranya nih, mana ya? Ini ada timnya ya? Siapa ya? Kita langsung sambut, bukan sambit. Ini dia Kak Hani Billy. Hai guys. Hai Kak Hani. Hai Ruth. Selamat datang Kak di BPKB episode 2. Oke. Udah pernah belum kesini? Belum pernah. Belum, iya dong kan ini baru episode 2. Iya. Oke, hari ini gue ditemenin sama Kak Hani Billy. Hai Kak. Hai Ruth. BTW gue punya fun fact nih teman-teman. Tahu nggak? Jadi sebelum gue kesini, itu pas gue masih siap-siap, gue nge-WhatsApp Kak Hani, gue nanya, Kak pakai baju apa gitu. Karena random banget dan gue tuh kayak ngapain ya gue nanya gitu, tapi sengaja nanya gitu. Terus Kak Hani tuh baru bales pas gue udah OTW. Dia bilang pakai baju hijau green tea. Terus pas gue di jalan, gue pakai baju hijau juga. Jadi kayak wah sama nih gitu. Kayaknya kita agak-agak sehati gitu ya. Iya, padahal ini bukan konsep sengaja disamain ya, bukan settingan, tapi emang nggak sengaja aja gitu. Jadi kayak gue di sepanjang jalan ngebayangin baju gue samaan warnanya sama Kak Hani gitu. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Udah setahun kita nggak ketemu loh Kak. Iya. Iya nggak sih? Iya cukup. Ya mungkin ketemunya online ya. Online, iya offline online. Ya. Online doang kita ngeliat-ngeliat. Online tapi doang. offline tuh ya Offline lumayan belum lama sama ya. sekali Lumayan loh lama ya. selama pandemik. Iya, offline. Ya, terakhir tuh kayaknya pas ulang tahun MTH bulan MTH. Januari tahun lalu. Yes, Layanan bareng satu tim waktu Iya, itu kan kita. Korek. Terus itu ya udah deh tuh pandemi dan everything jadi ya kayak gini semuanya kita ya. berubah Kak. Semuanya berubah banget. berubah banget dan juga berubahnya itu agak sedikit susah ya kita ngejasnya ya. Maksudnya apa ya, ada yang bisa, maksudnya bisa tuh ada yang mau ngumpul, ada yang memang karena skala terbatas gitu kita jadi kayak lebih jaga-jaga juga jarak, gitu. Bener. Karena kebetulan kita juga sulit mendapatkan waktu untuk pelayanan satu tim bareng juga selama pandemik ini. Jadi baru ketemu lagi setelah panjang setahun ini tuh baru saat ini doang gitu. Dan Seneng ternyata banget deh. Ruth makin cantik guys. Iya. Tuh kan langsung merah mukanya. Kaget gak sih? Ya enggak kan? Enggak Kak, biasa. Ih, blushing loh dia. Enggak, biasa aja. Aku tuh gak suka nih. Enggak biasa jadi aja. apa dia kayak makeover gitu jadi setelah setahun iya, ya. masa sih Kak? Emang beda ya? Kayak makeover. Emang beda? Enggak kan Kak? Maksudnya ya dari dulu gini-gini aja. Cuman paling beda rambut lebih panjang, berwarna gitu kan. Mungkin beda yang lain-lain kali ada kali ya. Nanti Wah, kita apa ngobrol tuh? ya. Wah, gue takut nih kalau kayak gini-gini nih. Karena gimana sepanjang tahun 2020-2021 ini pekerjaan atau keluarga atau segala macam pekerjaan deh nih, karena tema kita kan yang muda yang berkarya nih. Nah, Kak Hani itu juga salah satu yang punya karyanya di marketplace-nya ini sangat-sangat luar biasa gitu. Yang puji Tuhannya 2020 tuh Tuhan kasih berkatnya berlimpah-limpah nggak sih Kak? Amin. Gimana Kak, ceritain dong Kak? Jadi basically kalau cerita 2020 everything dalam dunia marketplace itu orang hampir nggak prepare ya. Maksudnya nggak prepare tuh mengira-ngira aja gitu. Oh ntar begini. Termasuk dalam hal dunia waktu awal-awal itu tuh kita sempat juga kayak ada obrolan gitu ya sama komunitas juga di MTH waktu itu, kalau nggak salah ada salah satunya teman kita ya, guru bijak juga gitu nih ya. Jadi mana nih yang kita pentingkan nih, ekonomi apa kesehatan waktu itu kan? Oh ya. Itu ada aku. Oh iya ada kamu juga ya, iya bener ya, bener nggak sih? Ada Maria ya kan? Berempat kita waktu itu. Iya, dan waktu itu kita kayak bukan berdebat sih, tapi lebih ke arah diskusi ya. Diskusi mana yang lebih penting nih, protokol kesehatan dulu atau
kita harus moving secara ekonomik gitu. Yes. Maksudnya kita harus terus beraktivitas gitu kan. Diskusi itu kayak ups and down ya, maksudnya plus minus. Oh ini harus gini, harus gini, harus gini. Tapi pada intinya di tahun 2020 ya kita harus mengarah pertemuan secara fisik itu akan sangat-sangat jarang. Iya. Jadi karena pertemuan fisik itu sangat-sangat jarang, kitanya harus berubah ya kan ya. Pola komunikasi, pola berinteraksi, pola apa ya? Keadaannya tuh bener-bener, Iya. wah yang tadinya Bener. sebelum pandemik kita rutinitasnya oke ngantor apa segala Bener. macem, ini kan benar-benar cuman dari rumah semuanya Betul, gitu. betul, Ketemu betul. orang pun kayak waktu 2020 itu banyak yang kayak takut-takut ya Kak. Bener, Masih banyak yang bener, takut-takut Yes. sebelum ada new normal, sebelum ada Bener. perubahan banyak dari pemerintah Sip, gitu. betul. Kayak pola berkomunikasi kan gitu kan, yang kalau kan dipelajarin waktu itu adalah kita biasanya kayak punya timing punya timing yang udah teratur. Pagi kerja atau mungkin yang anak sekolah pagi berangkat sekolah Iya, gitu kan ya, udah kayak punya slot waktu nih. Oh, gue jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 sekolah, atau yang kerja dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 5 kelar, habis itu ya pulang atau ngapain aktivitas kayak lain. Termasuk juga kayak mungkin kayak kita ya, dunia rohani ibadah gitu kan ya. Iya. Oh, kita spot waktunya hari Minggu gitu. Kita udah atur Minggu itu kayak hari Sabat gitu kan ya. Iya. Jadi let's say 9 to 11, 9 to 12 gitu. Nah, itu berubah tuh secara pola waktu dulu. Nah, pola waktunya berubah juga pola komunikasi sama interaksi ya. Yes, Karena kan waktu yang berubah betul. itu jadi Iya. bikin Merubah segala sesuatunya tuh yang lain belakangnya tuh jadi ikutan berubah. iya, bener gak sih gitu kan. Contoh kayak kalau tadinya malam Minggu pacaran gitu. Malam Minggu pacaran gak sih? Enggak ya? Oh enggak ya? Enggak ya? sorry ya. Ntar tinggal ceritakan aja statusnya ya. Oh sorry jangan nyambung. Apa nih? Duh, bakal gue agak-agak panik nih kalau. Agak-agak panik. Pola relation ya. Pola relationnya berubah kan. Karena yang biasanya gue ngatur waktu untuk hangout sama temen tuh Sabtu Minggu, atau hangout sama keluarga tuh Sabtu Minggu, atau everything lah yang kita hobi kita atau apapun kita itu. Jadi Senin sampai Jumat itu pola kita untuk kerja, aktivitas yang rutinitas kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu yang berubah. Pola waktu yang berubah jadi merubah pola waktu komunikasi. Nah, masalahnya ya kalau bilang ada sedikit bukan fun fact, istilahnya kejadian yang aktualisasinya adalah karena ada masalah itu kita harus memperbaharui pola komunikasi. Yes. Jadi nggak bisa sama tuh pola komunikasi kita. Kalau kita pakainya hanya begini doang nih, katakanlah begini doang, metodenya begini, kayaknya bahasanya tuh kayaknya nggak tepat, malah cenderung jadinya nggak pas. Nah contoh gini, mungkin kalau lebih ke dunia nyatanya kayak di dunia kerja gitu kan ya, lucu ya kan, waktu itu kita dulu nggak pernah dengar ceritanya kerja dari rumah atau bahasanya work from home. Paling gitu cuti ya. Iya, cuti itu pun gitu kayak kan. benar-benar nggak ada pekerjaan sama sekali, nggak ada yang dibawa ke rumah. Betul. Jadi singkatnya orang Indonesia itu ataupun orang Asia itu garis besarnya itu nggak punya tipikal work from home lah, singkatnya gitu. Karena kita di rumah itu adalah tempat kita santai, tidur, bercanda, ngobrol, iya kan, ngerjain kreativitas kita terus tiba-tiba di rumah gue harus kerja nih, membawa pekerjaan kantor ke dalam rumah, gitu loh. Itu gue harus kerja, terus gue harus kerja, terus gue juga harus berinteraksi, berkomunikasi, gitu kan. Sementara orang yang di rumah yang seliweran itu macam-macam ya kan. Bisa jadi ya lagi anak kita atau anggota keluarga kita yang lain gitu kan, gitu, atau mungkin sambil ya macam-macam ya gitu kan ya, aktivitasnya tuh jadi kayak mix and match gitu karena di rumah ya kan, nyampur semuanya. Jadi, makanya ya itu sih harus bukan disiapin di 2020 itu ya yang terjadi kayak gitu, dirubah secara paksa nggak sih Kak? Karena kan memang harus nih, karena kan pandemik juga tiba-tiba ya, tiba-tiba menyerang Indonesia, tiba-tiba semuanya itu berubah. Jadi kayak mau nggak mau secara kasarnya tuh kayak dipaksa untuk berubah, yang tadinya gini jadi gini gitu. Betul. Dipaksa. Jadi gini, kalau cerita agak sedikit backport sendiri ya,
di tahun 2019 akhir tuh ya, di Oktober, November, Desember itu sebenarnya itu awalnya Kahani lagi nge-create startup company lah, singkatnya gitu kan ya. Lagi create startup, niatnya itu di 2020 let's say udah mulai jalan gitu kan. Jalan gitu. Ternyata jalan itu langsung brek pandemi gitu kan. Langsung offline gitu. Online ya. Online. Nah, kayak ngebentuk timnya itu, ngebentuk orang-orang yang Kahani rekrut itu juga boleh dibilang tabrakan semua gitu loh. Kenapa tabrakan gitu? Karena waktu doa ya berharap Tuhan, gue pengen punya tim orangnya yang kayak gini-gini gitu kan ya, bayangan gitu kan. Orangnya yang kayak gini-gini. Ternyata pas lagi pandemi itu berubahnya orang yang kita setting itu kan, wah nggak mix and match lah, nggak mix and match. Jadi boleh dibilang tim yang mau dibentuk tuh akhirnya Kahani waktu ngejalanin 2020 itu ngebangun sebuah company itu orang-orangnya boleh dibilang jauh banget dari yang Kahani pilih. Maksudnya bukan Kahani pilih, yang Kahani bayangkan gitu. Yang udah disusun kriterianya sedemikian rupa tuh kayak wah beda nih kenyataannya sama apa yang udah gue pikirin, gue rencanain, ekspektasinya tuh jauh banget. Karena bayangannya waktu di 2020 itu kayak kita udah punya tim yang cocok ini, tinggal ibarat katanya mix, match, habis itu jalan gitu kan ya. Ini belum mix dulu, belum match dulu. Jadi kayak nyari apa ya? Nyari chemistry gitu kan. Nih bener. Gimana nih orang yang kita bisa kasih task ini bisa nggak sih gitu kan. Jadi karena kita juga nggak punya waktu untuk bukan bilang training sih, ngajarin itu kan takes time ya kan. Iya. Sementara kita di dunia startup itu butuh cepet kan. Punya step by stepnya gitu, yang padahal tuh mungkin awalnya itu Kahani mikirnya kriteria yang seperti ini dia akan gue kasih job desk seperti ini gitu. Tapi karena berbeda dari ini, jadi kayak benar-benar semuanya tuh berubah. Kayak harus nyari chemistry-nya, harus tahu, harus ngulik nih orang ini orang kayak gimana nih, betul. Bisa diininya kemana gitu. Tapi sepanjang tahun 2020 nih Kak, pencapaian apa yang udah Kakak dapet, apalagi kan pandemik ya. Apa sih Kak 2020 tuh? Pencapaian ya, kalau dibilang pencapaian singkatnya ada ya, kan ini bagi dua aja gitu ya. Pencapaian secara secara sekuler dan secara rohani lah ya. Kalau secara sekuler bersyukurnya gini, perusahaan atau startup yang akan dibangun itu jalan, survive. Wow, puji Tuhan. Karena ada survei lah ya. Jadi ada 100 perusahaan yang lewat di tahun pertama itu, 100 perusahaan startup ya, yang lewat di tahun pertama itu hanya kurang lebih itu hanya 10%. Drastis ya nurunnya. Ada survei. Jadi 100% dibikin, 100% lah dibikin gitu ya. Yang survive di tahun pertama itu sekitar 10. Nah, yang survive di atas 5 tahun itu lebih kecil lagi, bisa sekitar 2 sampai 3. Wah. Gitu. Ada yang membuat survei seperti itu gitu kan. Dan puji Tuhannya kalau dibilang pencapaian ya di tahun pertama ya survive. Jadi as a company secara profit and loss dan secara human gitu ya, human resource-nya nambah, terus profit and loss-nya juga nggak loss gitu kan. Ya puji Tuhan yang kira berjalan. Naik nggak Kak profitnya? Secara profit naik. Secara profit gitu naik. Puji Tuhan. Karena kenapa dibilang juga naik itu? Singkatnya adalah kita mungkin termasuk yang cepat nyesuaiin secara keadaan perubahan. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan beruntungnya juga orang-orangnya baru. Maksudnya baru itu mereka kayak modulnya tuh mau di reset gitu loh. Ya kan? Karena kalau mungkin orang yang udah lama gitu kan ya, mungkin cara kerjanya kayak begini nih gitu kan ya. Gue yang harusnya kayak gini gitu kan. Artinya contoh gini, kayak contoh masalah jam kerja deh ya. Mungkin kalau orang yang udah agak, let's say yang udah senior gitu ya, dia kan berpikirannya gue 9 to 5 itu kerjaan gue. Kelar dari jam 5 gue gak mau megang kerjaan. Gak mau megang kerjaan, iya. Gak mau pegang kerjaan. Ternyata di orang yang baru ini karena juga pandemi gitu kan ya, kita bisa jadi boleh dibilang tuh di luar 9 to 5 kerjanya gitu loh.
bisa tiba-tiba kita malam gitu ya, malam kita meeting yuk. Ih lucu ya, meeting malam-malam via Zoom, everything. Tapi gitu kan. mau ya? Mau, gitu loh. Ya penting sepakat gitu kan. Iya, Kan? benar. Jadi Kani juga hampir pikir gitu, maksudnya aduh kenapa ya harus meeting malam-malam, karena kenapa mikirin buat besok paginya atau let's say buat seminggu depan, contoh kayak Jumat gitu ya, kita meeting tuh Jumat malam gitu kan. Ya maksudnya kita biasanya kalau Jumat kalau orang udah pengennya udah weekend, udah nongkrong di mall, iya kan, kadang udah ke siap-siap. puncak atau kemana. Bener kayak gitu. Kita mikir udah deh Jumat sih kita meeting, kalau Sabtu meeting aduh pagi pasti udah malas-malas. Kali juga mikir gitu ya, Iya, Sabtu iya. kita udah pengen ngapa-ngapain Hawanya tuh gitu. udah hawa pengen liburan, pengen pergi sama keluarga. Iya bener Iya keluarga nggak sama sih? keluarga. Terus akhirnya Jumat kita meeting ya kan. Dan awkward banget sih ya gitu kan. Jumat malam jam 7, jam 17, jam 17 sampai jam 5 sore tuh jam ya. 5 sore sampai jam 19 tuh kita meeting gitu. Sampai selesainya lah gitu kan. Meeting tuh habis itu ya udah kelar selesai. Bukan biasanya kita let's say kita kadang hangout ya. Maksudnya hangout tuh pengertiannya ya makan atau gimana, atau kayak kita punya socialize, kita nongkrong gitu kan ke tempat-tempat yang bikin kita chill out gitu kan. Ya ternyata ini ya di rumah juga Di gitu. rumah juga akhirnya gitu. Back lagi ke home gitu kan. Gitu. Jadi Kani ngerasa bersyukurnya di sisi itu. Nah kalau tadi yang lanjut lagi yang sisi rohani ya. Kalau sisi rohani pencapaian di tahun 2020 itu lebih karena mencapainya gini ya. Mungkin Kani mencapai sesuatu yang sifatnya lebih pure ya. Lebih murni gitu. Murninya tuh dari sisi apa? Komunitas. Bukan berarti kita bilang bahwa yang sebelum-sebelumnya nggak murni, bukan. Tapi kayak relationship gitu ya. Iya. Diujinya tuh pada saat pandemi. Lagi pandemi. Iya, aku setuju sih. Pandemi benar gitu kan ya. Apa pola komunikasi kita gitu kan dirubah ya kan. Yang tadinya gue ketemu sama dia kan minggu, gue bisa ngobrol-ngobrol minggu gitu kan. Sekarang kita nggak ketemu minggu, kita kangen gak sih ngobrol gitu ya, kangen gak sih kita sharing, kangen gak sih kita cerita, kangen gak sih kita berbagi gitu kan. Sementara ibadah waktu itu murni banget offline semua. Offline. Bahkan mungkin di awal-awal ya kita boleh bersyukur ya di komunitas gereja kita itu kayak udah agak sedikit menyiapkan untuk apa ada tim yang tim multimedia ya. Kita nggak bilang bawa internet gitu, tapi berkata kayak tim multimedia yang ngerekam kita tampil, ngerekam kita ibadah, kita coba gitu-gitu kan. Dan ya puji Tuhan bisa muncul ide-ide baru justru pada saat pandemik gitu. Padahal di masa pandemik ini justru kalau menurut gue ya Kak, kalau menurut gue tuh kenapa sangat amat diuji karena kelihatan jadinya mana orang yang benar-benar peduli, mana orang yang kayak dia tuh pedulinya cuma fake aja gitu nggak sih? Bener. Mana yang emang benar-benar bisa kita ajak berdiskusi sama-sama, mana yang tidak bisa ternyata nih. Jadi orangnya makin circle-nya jadi kecil gitu ya jadinya bener kesannya sih, ya. makin gitu kecil orang-orang. Circle-nya jadi kecil. Itu juga yang boleh dibilang kayak agak, bukan bilang sedih sih, bilangnya kayak agak awkward ya. Maksudnya kok lingkarannya makin kecil, terus orangnya yang ketemu tuh lu lagi gitu kan. Sementara kita pengennya gue pengen bergaul sama orang-orang lain gitu ya. Ternyata ya ketemunya lu lagi. Jadi ya mau nggak mau nih. Jadi ya kita harus benar-benar bangun relationship sama dia itu doang gitu loh. Tapi ya Kak, maksudnya ternyata walaupun aku nggak tahu sih kayak ada perbedaan gitu ya, perbedaan selain dari mana yang kelihatan yang dulunya dia nggak peduli terus sekarang tetap nggak peduli gitu. Tapi justru gue ngeliatnya untuk di kalangan anak-anak muda justru ya semakin terlihat bahwa mana anak-anak yang punya hati untuk melayani, mana yang enggak gitu. Bener. Nah yang dulunya itu kita kayak melihat cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja nih gitu. Justru sekarang tuh malah terlihat gitu loh. Ada selain ada hati baru yang justru berkembang, walaupun kayaknya jiwa tuh nggak banyak yang berkembang gitu. Tapi ada hati yang ternyata dulunya tuh nggak terlihat
sekarang terlihat gitu. Itu Guys, salah satu. si Ruth udah bisa ngeliat hati loh. Ngeri banget gak sih? Dia udah bisa membaca hati. Keren. Wah, hati ya. hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati ya hati gitu. Jadi udah bisa dibaca hatinya Iya, sama Ruth ya hati-hati kan. nih kalau ketemu gue. Karena gini loh, gue ngomong gue gitu ya. Ini fun fact banget. Fun factnya itu anak gue yang pertama ya, Audrey gitu kan. Pernah dalam suatu malam gitu ya, gue ketemu dia nangis. Wah. Wih, nangis tuh yang bukan sesegukan sih, cuman nangis itu kayak gitu kayak sedih banget gitu ya. Sedih banget gitu kan. Gue pikir, gue pertama denger gitu kayak mikir, pertama ke gue dulu gitu, gue mikir, kenapa ya ini anak nangis ya? Maksudnya apa karena gue lagi mikir gitu, secepat itu mikir apa karena gue gitu, maksudnya mikir hubungan apa gitu, maksudnya artinya mungkin bapak anak segala macam atau orang tua gitu. Enggak, gue dengerin dia nangis gitu, puas dulu nangis gitu ya. Terus pagi-paginya gue nanya gitu, Dek, kamu kenapa sih malam tuh nangis gitu, ada apa gitu? Dia cerita gitu, enggak apa, cuman sedih gitu, aku udah kalau nggak salah 6 bulan apa 5 bulan dia ngomongnya, 6 bulan gak sekolah gitu. Terus akhirnya teman-teman aku tuh ya entah kemana, terus tinggal itu doang gitu. Satu persatu hilang. Iya, kayak lost. Padahal mereka tuh ada Google Classroom ya apa ya kayak gitu-gitu ya. But suddenly how come dia bisa nangis gitu ya? Gue cuman nyelamin, kenapa kok kamu bisa nangis deh gitu kan ya kan? Iya sedih aja gitu, nggak ketemu teman sekolah gitu, nggak ketemu apa ya bahasa ambience-nya bermain gitu ya, bergaul gitu ya. Nah pas di situ gue tarik mundur, gila ya anak kecil itu kan hatinya masih pure banget ya, nggak banyak kontaminasi gitu ya kan. Ibarat katanya kan kalau kayak sekarang anak-anak sekarang gitu kan, kita nanya, kabar lu gimana sih? Kadang ada yang kayak ngebalik bully gitu ya. Lu kepo banget sih, pengen tahu hidup gue gitu, kepo banget sih bahasanya kan gitu kan. Ini ternyata ya karena anak kecil gitu kan mereka pure ya. Nah gue tarik balik ke sini, wah kok gak ada yang kepoin gue sih contohnya gitu kan ya. Kok gak ada yang kepoin gue sih, kok gak ada yang relationship sih gak sih sama gue gitu kan. Jadi kita ngerasa our world become alone, sendiri, terus apa ya kayak gitu ya. Karena di Sabtu Minggu tuh kita kayak bisa punya mode yang berbeda-beda gitu. Iya benar. Di Minggu mode kita tuh hamba Tuhan gitu ya gak sih. Di hari lain mode gue kayak gini gitu ya, pekerja gitu kan. Kalau hari Sabtu tuh biasanya seorang ayah yang jalan-jalan sama jalan-jalan ya kan. Kalau hari Jumat tuh bukan ayah tapi apa mode yang work hard play hard ya. Biasanya modenya tuh yang ya kita kayak agak pengen punya me time sendiri lah. Iya, singkatnya kan kayak gitu kan. Kalau di hari Jumat jadi wah capek kerja nih, gue pengen hang out lah, pengen ngapain gitu yang bener-bener gue sendiri kan. Gitu kan, yang menyenangkan lah gitu kan. Cari tempat-tempat yang yang asik gitu kan. Cil nggak tuh? Apa ya tempat yang asik ya guys? Ya? Udah rekomen, boleh tulis di komen di bawah ini. Ntar ditanya aja sama Ruth ya. Ruth kali tahu kali ya tempat-tempat biasanya yang sih enak. Ye lah ya, yang lebih tahu ya tempat-tempat yang asik ya. Buat hang out ya. Iya buat hang out, buat nongkrong. Buat nongkrong. Ya gitulah ya. Nah, ya namanya perempuan ya balik sih tentang Audrey tadi tuh, namanya perempuan tuh lebih perasa. Iya nggak sih? Dan di umur yang berapa sih Kak Audrey sekarang? Audrey jalan 12 tahun. Jalan dulu, udah remaja guys. Mau SMP. Nih punya anaknya udah remaja nih. Cewek lagi kan yang mau deketin, lawan dulu bapaknya nih. Lawan dulu bapaknya nih. Masa gitu. Dilawan lah ya kan. Iya, dihadapin aja gitu. Iya oke. Punya ya lebih perasa lah ya perempuan gitu kan. Dan gue ngedenger ceritanya juga ikutan sedih juga gitu, karena nggak cuman Audrey lah yang merasakan, kayak beberapa anak, apalagi anak perempuan gitu kan, yang bahkan teman-teman gue pun atau mungkin junior gue pun, entah itu di dalam gereja atau di luar gitu ya, itu merasakan hal yang sama gitu. Ternyata pandemik ini nggak cuman perubahan ke kondisi, perubahan ke waktu aja gitu, tapi ternyata mentalnya juga anak-anak berubah gitu. Itu pun hal yang
cukup sulit lah, apalagi untuk anak yang ibaratnya Audrey tuh kayak ya lagi aktif-aktifnya ya Kak. Siap, Iya nggak sih, lagi puber. Tapi maksud gue orang-orang yang lu temuin itu bukan lu temuin sih, maksudnya bahasanya Yang kenal sama gue lah iya ya. kenal sama lu itu. Lu sourcing gak sih ke dia gitu lo bahwa lu lagi pandemi ngapain gitu, emang sepi sendiri atau lu denger dari orang? Gue denger dari dia langsung sih kayak. Lu denger dari dia Iya langsung? kayak gue kadang-kadang juga suka iseng kayak emang teman-teman lo kemana gitu kan. Emang apa? Dia cerita dulu atau lu yang langsung kayak, maksudnya artinya lu nanya lu di mana sekarang kayak gitu-gitu? Kadang tuh dia yang udah cerita duluan, kadang-kadang gitu. tuh gue yang kayak nanya lagi ngapain gitu, yang suka iseng-iseng SKSD gitu, SKSD gak tuh, iseng-iseng gitu. Jadi kalau misalkan kayak ya gue nanya gitu, kenapa lo sedih gitu, ya karena kondisinya gue nggak bisa ketemu nih, ya itu entah dia manggil gue Kak atau manggil gue Yud apa segala macam gitu, gue nggak bisa ketemu nih Yud gitu, teman-teman gue gini, sama lah kayak yang Audrey rasain gitu loh. Dan kalau gue tuh lebih kayak mikirnya, justru pandemik itu bikin kita juga jadi produktif di rumah gitu loh. Ya kalau lu bosen, lo nggak bisa keluar rumah, sangat amat tidak memungkinkan keluar rumah. Kenapa nggak cari aktivitas baru? Walaupun endingnya akan bosen juga sih kalau dilakukan secara terus menerus gitu kan. Tapi at least pada saat itu lu punya kegiatan baru. Tapi itu lu suggest atau lu maksudnya itu lu suggest setelah dia cerita gitu? Iya setelah dia cerita gitu. Iya gue kayak nanya, lo nggak mau ngapain gitu, kayak lo bikin apa, entar lo masak kayak atau lo ngedit atau lo jualan atau lo segala macam gitu. Justru bahkan beberapa temen gue yang justru dia berubah jadi hobi masak gitu. Kadang gue suka mancing kayak, lo kenapa nggak jalan, makanan lo enak loh gitu. Itu kan kayak ada aktivitas baru, ada pendapatan baru juga gitu kan. Karena kan khususnya yang anak-anak kuliah dan setelah kuliah itu kan mereka tidak bisa mendapatkan langsung pekerjaan karena kan hampir semua sektor bahkan banyak yang di PHK gitu loh. Betul. Iya, orang-orangnya dikurangin, gak mungkin dong nambah. Mereka movementnya cepet gak sih? Maksudnya beralihnya cepet gak menurut lo? Lama Kak. Lama ya? Lama. Tapi bagi gue ya kalau misalkan untuk gak? Maksudnya perlu di-encourage tuh perlu lo kayak berulang kali telling mereka, lu buat gini. Oh enggak, itu jadi suatu keputusan mereka. Oh lo jadi keputusan mereka ya? Gue cuman kayak ngasih saran di awal, kayaknya daripada lo gini, atau kadang gue suka ngajakin kayak video call rame-rame supaya mereka nggak sekesepian itu gitu. Kayak kan orang lebih suka untuk ngobrol quality time gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan mereka tidak bisa quality time di luar rumah, at least mereka harus punya teman-teman atau lingkungan yang bisa diajak quality time ketika harus online. Ya kan. Jadi paling gue ngajakinnya quality time gitu. Cuman kalau untuk di sektor kesehatan itu contoh aja ya senior gue kira tuh mereka pada lulus nih nggak dapat kerja nih karena kan semua PHK Kak. Ya nggak sih gitu, maksudnya jobnya itu agak susah lah ya banget kan? Gitu loh. Tapi ternyata justru karena mungkin tim medis lebih butuh dibanyakan gitu kan, justru nambah. Justru nggak seburuk yang gue pikir gitu loh. Gue tuh pikiran gue tuh udah cuman kayak wah nganggur nih setahun, pandemi juga ya kan? Gitu kan. Dan yang awalnya cuma 2 minggu ya kan? Tenaga kesehatan ya kan, yang awalnya cuma 2 minggu jadi lebih naik lagi 2 minggu, naik lagi sebulan gitu kan. Perubahannya kan jadi makin lama gitu. Nah pas pada lulus tuh kayak gue wah pada lulus nih dapat nggak ya nih kerjaan, tapi ternyata puji Tuhannya tuh beberapa ya lumayan banyak lah gitu. Senior gue tuh justru malah mereka dapat pekerjaan entah itu di rumah sakit gitu, entah itu mereka dapatnya ternyata cuma di puskesmas, tapi puskesmas juga oke. Iya di nakes itu pemerintah ngasih fasilitas keren banget sih, maksudnya. Iya sekarang saat ini adalah artinya di masa pandemi gitu ya. Punya pengalaman ya, istri gue juga kebetulan kerja di dunia rumah sakit kan. Jadi perawat-perawat itu tuh ya, dia tuh bisa dapat sampai 2 sampai 3 kali lipat dari basic salary-nya. Dari biasa. Bayang gak sih ya, let's say kita bilang kita ngomong UMR Jakarta, let's say 3,5 4 juta gitu kan ya. Dia bisa dapat tuh 3 kali lipat. 12 bayang gak sih? Gitu ya, 10 gitu loh. Tapi ya kerjanya ya di masa pandemi lebih beresiko gitu kan. Tapi insentifnya untuk mereka hidup itu keren banget, maksudnya tercukupi banget gitu kan. Jadi ya singkatnya kayak gitu sih. Nah kalau back ke tadi ya, maksudnya
kisah anak-anak Iya, remaja kayak anak-anak nih, yang tadi anak gitu kan remaja. ya. Lu istilahnya ibarat katanya lebih banyakin nanya gitu ya. Artinya mereka yang nyamperin lu atau porsinya gimana? Mereka nyamperin lu atau lu yang banyak nyamperin? Porsinya mereka yang banyak nyamperin sih. Mereka banyak nyamperin ya. Karena lu orangnya dilihat enak diajak ngobrol kali ya. Gimana? Gue entah kenapa ya Kak, kalau gue ya, gue lebih suka didatengin pada saat mereka butuh aja daripada mereka senang. Walaupun mungkin orang kayak lu butuh doang lu ke gue, pas senang gue lupa gitu. Tapi menurut gue ketika mereka datang ke gue saat gue butuh, berarti gue emang dibutuhkan. Oh, gitu. Berarti gue memang ibaratnya apa ya? Gue memang rumahnya untuk mereka bercerita gitu. Jadi kayak menurut gue it's okay kalau misalkan mereka datang ke gue pada saat mereka butuh. Ya gue berarti orang yang emang mereka butuh. Siap. Terus kira-kira gitu, ya maksudnya kan lu butuh teman. Butuh teman kan? gitu. Atau lu ngalamin kayak gitu juga waktu pandemi? Gue pernah ngalamin, cuman bukan ngalamin yang kesepian sih. Tapi gue kayak aduh gue pengen bercerita tapi gue belum tahu orang yang tepat siapa untuk gue bercerita gitu. Jadi pada saat itu sih gue lebih ke ya gue doa sama Tuhan sih, maksudnya bukan sorohannya apa gimana gitu. Karena kan sometimes ketika kita nggak tahu harus bercerita ke siapa, kita berceritanya ke Tuhan gitu loh. Ketika dan menurut gue manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu tanpa ada Tuhan gitu segala. Ini yang gue ketemu nih, maksudnya gue ketemunya begini. Jadi waktu di masa pandemi itu kita nggak punya diversion, kita nggak punya divert gitu. Maksudnya nggak punya divert. Kalau gue lagi butuh sesuatu aku bisa divert nih. Padahal kita butuhnya katakanlah ya kebutuhan tadi secara rohani ya. Tapi kita kan kalau anak-anak sekarang kan divertnya kan ngaco-ngaco ya. Bisa ke narkoba. Bisa ke hal-hal yang duniawi banget. Iya, yang duniawi banget. Mereka udah deh gue pusing gini, gue divert ke sini deh gitu kan. Gue diversifikasi lah bahasanya gitu. Gue ke sini, tapi padahal kebutuhan dia secara rohaninya itu dia butuh, cuman dia nyari bingung kali ya. Dia nyari bingung gitu kan. Akhirnya dia ngedivert, gue cari yang lain deh gitu kan. Gue cari apa yang bisa nguatin gue gitu kan. Karena mungkin pada saat itu mereka jadi salah ngomongnya. Dia berpikir bahwa dirinya dia itu butuh didengerin kan. Yang tadi kan. Nah, yang dia cari itu nggak ketemu. Jadi dia kayak tadi ya. Larinya beda nih. Kemana gitu. Kalau gue ngomong yang orang di bawah gue si B. Iya gitu kan. Terus juga kan kayak pernah denger gak sih TikTok ada artis gitu ya, apa tuh? Si A ngomongin si B ngomongin si C, tiba-tiba A B C jalan bareng gitu loh. Gue pernah denger deh. TikTok siapa ya? Ada deh. TikTok nih. Boleh cari collabs abis ini. Jadi lucu gitu kan ya, artinya ya dia kan gak enak cerita ke orang lain. Gue gini gitu kan. Tahu-tahu akhirnya ya bukan tahu-tahu akhirnya, artinya dia butuh juga ngobrol sama orang yang sepirsnya dia kan. Itu yang gue ngerasain, gue pun juga kayak ngalamin hal seperti itu kan? Loh sebenarnya. Karena kan 2020 tuh kita bener-bener ya kan, kalau Kak Hani kan udah berkeluarga ya, kalau aku kan belum berkeluarga, jadi aku bener-bener kayak di mana ya di kamar entah itu sendiri atau segala macam, jadi kayak aduh kenapa sih kok kayak gini gitu, kayak banyak perubahan segala macam gitu. Apalagi pas awal pandemik tuh aku masih kelas online terakhir gitu kan waktu itu, jadi wah stres banget itu. Cuman puji Tuhannya justru tahun 2020 pandemik tuh justru makin ngebawa aku tuh ke Tuhan gitu. Makin punya hubungan yang lebih intim tuh sama Tuhan gitu. Walaupun ya tetap butuh untuk ngobrol kayak no choice manusia gitu ya. Maksudnya gitu ya. no choice ya. Maksudnya no choice artinya ya gue harus membutuh Tuhan. Kalau gue nggak butuh Tuhan, ternyata kehausan gue juga nggak ketemu gitu loh ke siapa. Tempat lari juga nggak tahu ke siapa gitu kan. Karena kan manusia nggak bisa 100% ngasih saran yang paling benar gitu loh. Walaupun mungkin ketika kita doa, ketika kita apa, Tuhan nggak langsung jawab. Cuman kayak entah kenapa kalau gue pribadi itu gue punya kelegaan sendiri gitu. Ketika gue bisa doa, gue bisa nangis sama Tuhan yang benar-benar cuma berdua doang gitu. Itu kayak ya udah enak aja plong gitu loh. Walaupun ya cerita ke temen gue, ke sahabat terdekat gue ada satu perempuan gitu, itu juga bikin gue oke sih gitu. Cuman gak yang kayak gue sama Tuhan segala macem gitu. Ternyata itu pun melanda banyak orang gitu loh. Bahkan Kak Hani pun sempat merasakan hal itu gitu kan. Hal yang
nggak pernah terpikirkan, tapi di tahun 2020 pada saat pandemik tuh Tuhan ngasih tahu satu persatu. Iya. Gitu ya. Intinya sih lu harus ngedik terus ya. Iya. Ngedik tuh artinya bahasanya ngejar, kalau bahasanya salah satu teman rohani kita Ragil gitu ya. Gue pernah denger waktu itu dia ngobrol gini, dia bilang kita harus punya semangat ngejar Tuhan gitu kan. Nah, semangat ngejar Tuhan itu bukan yang kayak dimotivate gitu loh. Maksudnya dimotivate kayak lu harus gini, lu harus gini. Harus ketemu dari diri sendiri gitu. Kalau udah ketemu dari diri sendiri, temen lu nggak ngejar, lu tetap ngejar sendiri, lu tetap jalan sendiri. Kalau itu udah ketemu kayak apa ya? Kayak imbus gitu ya. Imbus diri sendiri. Jadi tanpa yang lain nggak ngejar, gue tetap ngejar gitu. Iya, gue tetap ngejar. Jadi powernya tuh datang dari dalam gitu loh. Inner power ya. Jadi ya mungkin teman-teman juga kayak di rumah gitu kan ya, kalian pasti akan lebih kuat secara spiritual rather than, ya mohon maaf ya gue nggak bilang bahwa motivator tuh banyak gitu kan, tapi yang kuat dari dalam itu tuh ya spiritual itu ya, Tuhan itu yang bikin kita kita bisa realize ya, gue begini hidup gue jalani seperti ini, Tuhan ngerancangin kayak begini, gue harus berbuat apa kayak gitu-gitu. Harus ketemu tuh yang kayak gitu-gituan sih. Itu pun datang juga dari kerinduan ya Kak. Benar. Iya nggak sih? Jadi kalau misalkan kayak ya teman-teman punya kerinduan atau segala macem, ya jangan sampai salah arah nih pokoknya gitu, harus tahu nih kemana-mananya. Kerinduan itu menurut gue agak kuat juga datang dari ya kalau ada masalah ya. Misalnya kayak ada deadlock dalam suatu titik gitu ya. Nah ini mungkin juga buat teman-teman gitu ya. Kalau kita deadlock dalam satu titik gitu ya, mungkin tuh salah satu alasan untuk kita berpikir kita harus ngandelin Tuhan tuh di situ. Nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Apalagi kekuatan manusia. Iya, apalagi kekuatan manusia gitu kan. Karena pada saat kita deadlock itu kita, ini cuman Tuhan doang nih gitu kan. Kita udah optimal sampai ngelakuin seperti ini. Lebih dari itu udah, ya nggak sanggup gitu. Kadang kita kan jadi kayak pikus ya, pikiran kusut. Gue mesti gini nih, gue mesti gini. Tapi ternyata ya nggak sesuai ekspektasi kan gitu kan. Mau nggak mau akhirnya ya we leave it to God kan. Kita nyerahin, Tuhan gue udah mentok nih, gue udah ngelakuin part gue sampai titik ini. Sisa partnya menurutnya akan kayak begini. Itu menurut rancangan gue gitu kan ya. Tapi kalau menurut Tuhan gimana nih gitu kan. Nah itu perlu waktu ya, bukan perlu waktu, perlu waktu dan perlu kedewasaan untuk nyerahin itu ke Tuhan gitu kan. Karena tipikal kayak kita kan logik dulu yang bermain gak sih? Logik dulu. Ibaratnya kan kalau andai kata kita, ya contoh lah, mamanya sekolah nilainya jelek gitu ya. Ya lu jangan berdoa mulu, belajar kan. Udah belajar tetap aja gitu kan ya, kenapa ya nilai gue jelek-jelek juga gitu kan. Tuhan kenapa sih gitu kan, atau ada apa sih gitu kan. Itu yang jadi berbeda kali ya kan. Ya kita harus ngandelin Tuhan. Balik ke tentang dunia pekerjaan Kak. Sedap. Nah, hal bodoh apa atau hal yang paling parah apalah yang dulu Kak Hani pernah lakuin nih sebelum mungkin bertobat ya, atau gimana? Yang dulu tuh Kak Hani pernah lakuin dan parah banget, tapi ternyata justru sekarang tuh membawa dampak yang luar biasa nih.